Jadi berapa lot yang harus dipakai untuk balance tertentu? Nah, ini kita bahas. Oke. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Masih bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri. saya langsung gas duluan di napas pertama, takut keduluan dia lagi. Kita bajak lagi teman-teman. Di channel YouTube kita bersama ya teman-teman ya, NFC Forex TV, selalu kita bilang tempatnya para trader Nusantara Teredukasi. Ya. Itu dia. Apa lu? Kompak dikit ya kan. Nusantara teredukasi ya teman-teman. Nah, ide video ini muncul dari pertanyaan DM di Instagram saya ya teman-teman. Jadi ini sesuatu yang pas saya pikir-pikir, oh iya ya, kita kayaknya belum pernah bahas spesifik tentang ini deh. Padahal ini satu hal simpel yang banyak banget orang tanyain. Dan mungkin teman-teman di rumah atau dimanapun teman-teman berada juga pernah nyari tahu ya kira-kira yang bener tuh gimana sih gitu. Apalagi versi kita nih, versinya komunitas Forex NFC. Gitu. Makanya sekarang saya sama Mas Teguh, kita pengen cerita sama teman-teman pengalaman kita dan apa yang kita lakukan terhadap modal tertentu, sebenarnya lotnya harusnya berapa, gitu. Betul. Nah, kan gini nih, nggak tahu Mas Teguh di masa lalunya pernah ngalamin nggak ya? Kalau gue dulu pernah bro, ketika baru belajar forex itu banyak tuh beredar di mana-mana. Kalau misalnya $1.000 lotnya 0,1, $500 berarti 0,05 kan gitu. Kalau $100 0,01 gitu. Nah kalau $50 masa nggak boleh trading? Nggak ada lagi gitu kan? Paling kecil dan 0,01 kan. Terus apakah semudah itu, sesimpel itu? Kalau $10.000 berarti satu lot gitu. Nah awalnya teman-teman saya ngalamin itu dan saya coba jalanin. Ada satu hal yang mengganggu pikiran saya dulu ketika saya belum belajar dengan benar tentang konsep manajemen di forex ya, tentang money management. Dulu akhirnya saya jalanin dan ngalamin, kebetulan menurut saya ngalamin kayak gini Mas Teguh. Jadi kayak profit misalnya 0,1 lot nih. Profit 10 pips TP. Ya kan? Profit nih atau TP. Begitu loss-nya ternyata 15 pips, lah profit 1, loss 1. Masih loss. Masih loss itu. Gitu. Lah, kayaknya nggak bener nih, kayaknya ada yang salah. Itu ngalamin masa-masa gitu. Ada malah yang akhirnya agak kesel juga ketika profit 10 pips, 15 pips, 7 pips, 18 pips, 20 pips. Tiba-tiba SL 60 pips sekali doang hilang semua profitnya. Lah, nggak tahu teman-teman mungkin ngalamin nggak? Profit kecil-kecil dikumpulin gitu ya, udah mulai happy nih. Wah, kayaknya trading forex memang jalan hidup saya. Wah, tiba-tiba satu SL, aduh. Betul. Langsung kayaknya jangan-jangan forex bukan buat saya. Wah, kan kasihan kalau sampai ngalamin kayak gitu. Gak tau dirimu ngalamin gak itu? Ya, pasti ngalamin sih Mas, pasti ngalamin. Aku juga berawal beranjak dari situasi money management seperti itu, Mas Ali. Ya. Jadi, disampaikan sama teman, kalau misalnya dana lu sebesar itu, lu pakai lotnya segini, nggak cocok kalau segitu katanya. Gitu. Aku pikir sih ya iya aja kan gitu kan. Soalnya dia yang lebih senior daripada aku kan gitu. Yang lebih ngerti trading duluan. Tapi ternyata ya apalagi ditambah dengan tempat pergerakan harga yang volatility-nya tinggi kan gitu ya. Oh ya udah, setelahnya dimain-mainin aja kan. Wah, kayak trading di XAUUSD gitu kan. Di GBP atau di NZD misalnya. Belum lagi faktor spread-nya yang besar lagi kan. Jadi itu ya saat itu emang nggak tahu mana yang benar tentang money management terhadap instrumen forex kalau misalnya kita tradingin gitu ya. Itu dia. Jadi mungkin teman-teman bisa kebayang ya, kita berangkat mungkin dari latar belakang yang mirip nih teman-teman gitu. Dan Anda juga mungkin seperti itu gitu ya. Atau jangan-jangan itu masih seperti itu di luar. Bisa jadi. Nih supaya teman-teman lebih kebayang, kita bacain pertanyaan realnya ya. Ini pertanyaan dari family kita juga, family NFC ya. Dari family NFC juga ya. Dia nanya gini, Mas Fadli, apakah NFC Forex TV sudah ada video tentang berapa lot yang harus dipakai untuk balance berapa? Oke ya. Karena saya hanya punya DA Trading Assistance yang free, yang hanya bisa dipakai di broker Hot Forex. Oke, jadi kalau teman-teman belum tahu, di komunitas kita itu ada tools Trading Assistance untuk otomatis menghitung lot berdasarkan berapa lebar areanya. Dia langsung pasang pending ordernya di akun NT4 teman-teman semua. Nah,
Dia bilang, saat ini saya punya akun di broker lain dan belum ada dana untuk depo di HFM. Jadi broker yang kita pakai saat ini. Jadi please minta tolong perhitungan lot OP itu misal berapa persen dari balance atau gimana perhitungannya. Terima kasih Mas Fadli. Ini dari Mas Matius Budi Wi. Ya, Wi titik. Ya, mungkin Wicaksono, mungkin Wiguna, Winoto. Mungkin Wiradiningrat. Winoto, Mas Winoto. Oh, wah ada lagi ternyata. Matius Budi Winoto. Oke, Mas Matius ya. Oke. Sip, aman. Thank you Mas ya pertanyaannya. Ini mungkin mewakili banyak orang. Betul. Ya. Oke. Jadi berangkat dari situ teman-teman, akhirnya saya coba cari mana yang sebenarnya bisa lebih jangka panjang ya. Karena kalau kita ngomongin forex kan sebenarnya aturan main yang paling tinggi kan as long as you make money you were right gitu kan. Mau pakai aturan lot gimana pun, mau pakai money management seperti apapun gitu kan. Nggak usah diskusi panjang lah, lot lu mau gimana pun cara ngaturnya, kalau profit aja. Gitu. Cuman yang saya pikirin teman-teman, apa cara yang bisa saya pertahankan jangka panjang bertahun-tahun? Kalau memang ini bisa profit, cara bikin jadi konsisten gimana? Nah, karena yang ada saya nggak konsisten dulu ketika saya menggunakan pengaturan lot seperti itu. Fix lot kayak gitu ya misalnya. Iya, fix lot seperti itu. Jadi modal sekian, lotnya sekian. Gitu. Akhirnya saya berpikir dan ketemu sama, waktu itu kan di Trading Academy ya. Ada Mas Jose Blasco, mentor kita yang sekarang di Singapura, orang asli warga negaranya Spanyol. Dan ada Sam Seiden, ada banyak lah gitu ya. Macam-macam instruktur kita dari luar. Dan kita belajar bahwa untuk punya konsistensi hasil, ternyata perlu punya konsistensi besaran resiko per transaksi. Nah, dari situ baru kita belajar. Kalau gitu kita perlu punya sistem trading yang risk versus reward-nya bisa bertahan sehat di semua transaksi. Betul. Makanya, kalau teman-teman udah subscribe channel ini cukup lama, kita sering kali bilang, yang penting R-nya, yang penting risk-nya. Yang penting kalau TP lebih banyak daripada SL-nya. Kan gitu. Betul. Jadi nggak profit berkali-kali, habis sama loss sekali. Apalagi loss-nya cuma satu, ditahan, terus MC kan gitu. Berarti kan teman-teman nggak punya risk yang berbatas gitu ya, nggak punya batasan risk, kan nggak sehat. Nah, makanya di sini pengen kita bahas nih, sebenarnya berapa persen dari balance dan gimana perhitungannya. Rekomendasi dari kita, itu sehatnya berapa? Kalau dirimu transaksi berapa, Mas Teguh? 1% per transaksi. Ya, 1% per resiko kan 1% per transaksi. Oke. Gitu. Jadi itu termasuk yang agresif atau yang konservatif atau yang menengah? Itu yang agresif. Yang agresif. Okay. Jadi kalau misalnya yang konservatif itu bisa jadi 0,5% per 0,5% per transaksi. Transaksinya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, 1% tuh kalau $1.000 berarti per transaksinya 10 dolar. $10. Berarti secara ini aja ya, berarti kita itu harus bisa menemukan lebar area yang contoh misalnya 10 pip ini. 10 pips misalnya. Ya, modal $1.000. Berarti kan kita mau resikoin 1% itu $10. Nah, berapa lot yang dibutuhin untuk bisa dapetin resiko $10 per transaksi dengan lebar area 10 pips tadi misalnya. Rumus gampangnya gini teman-teman. Teman-teman boleh catat. 1 lot sama dengan $10 per pips harga bergerak. Yes. Nah, rumusnya sesimpel itu. 1 lot sama dengan $10 per pips harga bergerak. Betul. Artinya kalau teman-teman mau meresikokan $10 di transaksi itu dengan lebar area 10 pips, berarti cukup transaksi 0,1 lot. 0,1 lot, benar. Karena 0,1 lot sama dengan $1 per pips. Per pips dikalikan 10. Kalau $10 berarti 10 pips bisa di-cover. Betul. Gitu. Lebar area 10 pips tadi. Betul. Berarti kan gampang. Kalau oh Mas berarti 10 kalau modal 1.000 lotnya 0,1. Udah gitu aja Mas, enggak usah diribetin. Enggak gitu. Enggak bisa Karena diribetin. ketika teman-teman punya lebar area yang berbeda, lotnya perlu dirubah supaya $10 per transaksinya bertahan. Betul. Ya kan? Betul. Karena kita mau risk versus reward-nya sehat nih. Misalnya teman-teman ngambil take profit 1:3. Artinya kalau loss-nya 10, kalau profit 30. Kenapa? Supaya kita boleh punya kesalahan lebih banyak. Betul. Jadi teman-teman salah 3 kali, bener sekali aja BEP. Minus 30, profit 30. Kan gitu. Betul. Masih aman. Masih aman. Tinggal di-tweak sedikit, teman-teman bisa profit. Kan simpel ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya trading assistant gimana? Ya gampangnya hitungannya seperti itu. Kalau 10 pips lebar areanya, berarti lotnya 0,1 kalau mau $10.
Kalau lebar areanya lebih lebar jadi 20 pips. Berarti di setengahnya 0,05. Atau lebar areanya 5 pips betul. misalnya. Wow. Itu gimana? Ya kali 2 lotnya jadi 0,2 sehingga semua resikonya itu berjumlah $10. Atau bagaimana kalau misalnya balance-nya 500 kan gitu ya. Ya tetap menggunakan 1% gitu kan. 1%-nya $5. $5. Berarti kalau $5 0,05. Karena dikalikan 10, kalau 10 dapatnya $5. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya siapa nih Mas siapa tadi? Mas Budi ya. Mas Matius. Nah, Matius. Mas Budi boleh juga ya. Ya boleh. Punya dana $500, ya itu tadi kalau menggunakan 0,1%, menggunakan 1% berarti lotnya adalah 0,05 ya lotnya. Dengan lebar area, dengan asumsi lebar area itu adalah 10. Makanya kalau misalnya menggunakan UN Anggara Trading Assistant mungkin di sana ada juga ya. Kemudian atau ada ya asisten dari kita lah gitu ya kan, di sana udah bisa mengukur. Kalau misalnya jumlah kita masukkan, kita input harga entry-nya, kemudian kita stop loss-nya di mana, pasang stop loss-nya di mana, itu langsung ke konversi ke lot yang dianjurkan. Ya, dia akan langsung hitung otomatis dan langsung pasang pending ordernya di akun teman-teman semua. Betul. Langsung dihitungin lotnya, langsung dipasang buy limit atau sell limitnya, sehingga teman-teman tinggal nunggu aja, nggak perlu ditongkrongin chartnya. Bisa dapat lot yang bisa fix ya. Jadi kebayang ya teman-teman ya, fix, yes. Apa yang perlu dilakukan, teman-teman tinggal ngitung aja. Memang perlu ada perhitungan untuk bisa teman-teman mengukur dan punya bisnis yang sehat di forex. Karena nggak bisa teman-teman berharap ini simple tapi pengen profitnya gitu kan. Dan ini juga udah cukup simple menurut saya, nggak yang menuntut teman-teman harus ngitung matematika gitu kan, trigonometri, algoritma, dan enggak kok. Rumusnya cuma satu lot sama dengan $10 per pips. That's it. Udah, itu doang udah. Gitu ya. Teman-teman boleh pakai lot kalkulator bisa. Di Google ada kok. Dari Baby Pips ada, seputar forex ada banyak. Teman-teman googling aja lot kalkulator gitu. Udah tinggal lihat lebar area berapa, balance-nya berapa, pair-nya apa gitu ya. Habis itu udah tinggal dihitung. Oh berarti transaksinya harus 0, sekian lot misalnya. Atau 1 atau 2, sekian lot gitu-gitu. Tergantung berapa aturan main yang teman-teman mau ambil. Modalnya berapa, lebar areanya berapa. Gitu ya. Okay. Nah tambahan buat teman-teman, Mas dari tadi disebut lebar area. Lebar area itu apa? Ini mungkin juga nih buat teman-teman yang baru. Lebar area itu jarak antara transaksi OP-nya dengan stop loss-nya. Kalau buy OP-nya di bawah, OP-nya di atas, stop loss-nya di bawah. Kalau sell kan ini sell-nya, stop loss-nya di atas. Nah ini lebarnya berapa? Ini ada lebar area yang kita bilang 10 pips. Tadi 5 pips, 20 pips itu lebar area ini nih. Semakin besar areanya, lotnya semakin kecil. Semakin sempit, lotnya semakin besar untuk pertahanin resiko yang jumlahnya kurang lebih sama. Makanya tadi ya, nggak fair ya kalau misalnya kita menggunakan fixed lot dengan lebar area yang bisa beda-beda tadi ya kan. Betul. Bisa kadang 20, bisa 30 gitu ya kan gitu. Memang bisa sih kita tiba-tiba profitnya memang lebih gede daripada yang seharusnya karena kebetulan TP di lot yang oke gitu ya. Benar. Tapi kan jadinya gambling. Sesuatu yang di luar kontrol kita, saya nggak nyaman. Sebaiknya teman-teman punya kontrol penuh terhadap resiko yang teman-teman punya di trading. Baru teman-teman punya konsistensi hasil yang juga terkontrol. Itu yang penting. Gitu. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan. Jadi gimana cara compoundingnya? Nanti kita jawab di pertanyaan berikutnya. Kita buat video berikutnya gitu ya. Nanti aturan main kita gimana? Apakah teman-teman perlu naikin lot berapa lama sekali? Rules-nya seperti apa? Itu kita udah punya. Nanti kita bahas di video-video lain deh ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman input di kolom komentar di bawah video ini ya. Yes. Oke, dadah teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Dadah. See you.